Aku memeluk Bu Sri dengan hati-hati dan perasaan sebagai seorang lelaki yang telah lama terlupakan kini bangkit kembali. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Ini yang pertama dan terakhir. Malam ini saja aku ingin menjadi milikmu seutuhnya. Bisikan Bu Sri membuatku tak bisa lagi menahan diri. Dengan lembut, aku menuntun Bu Sri masuk ke dalam kamar utama. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk samar-samar. Dengan tangan gemetar, Bu Sri mulai membuka kancing kemejaku. Pak Budi, sudah lama sekali. Tolong pelan-pelan saja. Baik Bu Sri, waktu kita banyak. Meski canggung, kami perlahan-lahan saling mendekat. Saat tangan mungil Bu Sri menyentuh kulitku, gelombang perasaan yang telah lama terkubur menyeruak kembali. Aku tidak tahu rasanya bisa senikmat ini. Seharusnya kita tidak terus begini, batinku. Bu Sri, kamu benar-benar membuatku gila. Malam itu kami berdua membuat pilihan yang melampaui batas hubungan sebagai tetangga selama 30 tahun. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk berlangganan dan menyukai. Semuanya gratis. Baiklah, mari kita mulai kisah hari ini. Usia saya sekarang 65 tahun. Nama saya Budi Santoso dan sudah 30 tahun saya bertani di desa ini. Waktu muda, saya bekerja di pabrik di kota besar, tetapi pada usia 35, saya memutuskan untuk pulang kampung dan menjadi seorang petani. Sejak saat itu, saya tidak pernah sekalipun meninggalkan desa ini. Isteri saya, Siti, 2 tahun lebih muda dari saya, berusia 63. Ia datang dari Jakarta untuk menikah dengan saya dan sejak itu tinggal bersama saya di sini. Awalnya, isteri saya yang terbiasa dengan kehidupan kota sangat kesulitan beradaptasi dengan kehidupan desa. Listrik yang sering padam, air bersih yang tidak selalu lancar dan angkutan umum yang hanya lewat beberapa kali sehari membuatnya sering menangis karena frustrasi. Namun sekarang ia justru lebih mahir bertani daripada saya. Bukan hanya menanam padi dan jagung, ia juga sangat pandai memasak berbagai macam lauk pauk dari sayuran yang kami tanam di kebun belakang rumah. Sudah menjadi kebiasaan selama 30 tahun mata saya akan terbuka secara alami pada pukul 5 pagi. Lebih akurat daripada weka mana pun. Rutinitas pagiku adalah pergi ke kandang untuk memberi makan 2 ekor sapi kami, lalu memeriksa kandang ayam untuk mengumpulkan telur-telur yang ada. Setelah itu, saya akan masuk ke rumah dan menyantap sarapan yang telah disiapkan isteri saya sejak subuh, biasanya nasi hangat dengan sayur lodeh dan sambal terasi. Inilah rutinitas kami suami isteri yang tidak pernah berubah selama 30 tahun. Di sebelah rumah tinggal seorang wanita bernama Sri Lestari yang biasa kami panggil Bu Sri. Beliau pindah ke desa ini hampir bersamaan dengan kami, jadi kami sudah bertetangga selama 30 tahun. Bu Sri berusia 60 tahun, 5 tahun lebih muda dari saya. Orangnya tidak tinggi dan pendiam. Namun setelah 30 tahun mengenalnya, saya tahu bahwa hatinya sangat hangat dan penuh kasih. Suami Bu Sri, almarhum Joko Purnomo, seumuran dengan saya. Pak Joko adalah orang yang suka minum kopi, bercerita dan sangat ramah. Setelah musim panen selesai, kadang-kadang kami berempat, saya, Siti, Bu Sri dan Pak Joko berkumpul di teras rumah sambil minum kopi tubruk dan membicarakan hasil panen tahun itu. Tahun ini hujan terlalu banyak, hasil panen jagung jadi kurang bagus, kata Pak Joko suatu kali. Tapi panen padi sepertinya lebih baik dari tahun lalu kan? Sahutku. Percakapan kami selalu dimulai dari soal pertanian, lalu merembet ke cerita tentang sulitnya menyekolahkan anak-anak hingga kenangan saling bantu-membantu saat musim tanam tiba. Terkadang kami bisa duduk hingga larut malam, berbagi cerita tentang kampung halaman masing-masing dan masa muda kami. Namun 2 tahun yang lalu pada suatu subuh di musim hujan yang dingin, saya terbangun karena mendengar pintu rumah kami digedor dengan keras. Saya melihat jam, baru lewat pukul 4 pagi. Ketika saya membuka pintu, Bu Sri berdiri di sana dengan pakaian tidur, rambut acak-acakan dan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar hebat sampai ia sulit berbicara. Pak Budi, Mas Joko, dibangunkan, tidak bangun-bangun. Suara lirihnya masih terngiang jelas di telinga saya sampai sekarang.
Saya segera mengenakan pakaian dan berlari ke rumahnya. Pak Joko sudah dingin dan kaku. Ia meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya kerana serangan jantung. Sejak hari itu, Bu Sri hidup seorang diri. Saya dan isteri saya secara alami mulai lebih memperhatikannya. Selama seminggu setelah pemakaman, Bu Sri nyaris tidak berbicara. Melihat betapa besar guncangannya karena kehilangan suami yang telah menemaninya selama 30 tahun, hati kami ikut pilu. Sejak saat itulah, punggung Bu Sri yang kesepian mulai sering menarik perhatian saya. Setelah Bu Sri menjadi yatim piatu, sudah menjadi rutinitas bagi saya untuk membantunya mengurus sawah. Saya tidak tega melihatnya sendirian melakukan pekerjaan berat seperti membajak sawah, menanam padi atau memanen jagung, terutama saat musim tanam atau panen raya. Pekerjaan itu mustahil ia tangani sendiri. Bu Sri, biar saya bantu. Terima kasih banyak Pak Budi, saya benar-benar bingung kalau harus mengerjakannya sendiri. Maka, secara alami, saya akan menyelesaikan pekerjaan di sawah saya pada pagi hari, lalu siangnya saya membantu di sawah Bu Sri. Awalnya ini murni karena rasa peduli sebagai tetangga, tetapi seiring berjalannya waktu, saya semakin sering mengobrol dengannya. Sambil beristirahat di gubuk sawah, kami minum air dari kendi dan berbagi berbagai cerita. Dulu waktu Mas Joko masih ada, semua pekerjaan ini dia yang urus. Sekarang, saya benar-benar kikuk melakukan semuanya, kata Bu Sri sambil menghela napas. Melihatnya seperti itu membuat hati saya iba. Sementara itu, isteri saya, Siti, belakangan ini mulai aktif di kegiatan PKK Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa. Setelah 30 tahun menikah dan hanya fokus pada rumah dan sawah, tiba-tiba ia mulai tertarik dengan kegiatan di luar. Awalnya saya pikir itu hal biasa, tetapi lama-kelamaan ia semakin sering tidak ada di rumah. Pak, hari ini ada persiapan bazar untuk santunan anak yatim di balai desa, jadi aku pulangnya malam. Besok aku seharian pergi ke kota, ada pelatihan untuk perempuan tani dari dinas kabupaten. Begitulah, isteri saya mulai sering pergi dari rumah, bisa 3-4 kali seminggu. Selama 30 tahun pernikahan kami, ini tidak pernah terjadi. Awalnya saya senang ia punya kegiatan baru. Namun seiring waktu saya semakin sering sendirian di rumah dan mulai merasakan kesepian yang aneh. Menonton televisi di malam hari pun rasanya tidak sama lagi. Saya mulai merindukan saat-saat Siti duduk di samping saya mengomentari sinetron yang kami tonton. Hingga suatu hari, Siti membuat pengumuman besar. Pak, aku dan ibu-ibu PKK mau pergi liburan ke Bali, 3 malam 4 hari. Selama 30 tahun menikah, ini adalah pertama kalinya kami akan berpisah begitu lama, kecuali saat bulan madu kami tidak pernah terpisah bahkan untuk 1 hari pun. 3 malam, lama sekali. Iya, teman-teman terus mengajak, tidak enak kalau aku tidak ikut. Istri saya sepertinya sudah membulatkan tekad. Sejujurnya saya pikir tidak apa-apa jika ia sesekali berlibur, mengingat seumur hidupnya ia hanya mengurus rumah tangga. Namun, membayangkan harus menjaga rumah sendirian membuat saya merasa hampa. Rutinitas yang sudah kami jalani selama 30 tahun terasa akan berubah, dan itu membuat saya sedikit cemas. Bu Sri, yang mendengar bahwa istri saya akan pergi berlibur, juga menunjukkan raut wajah khawatir. Pak Budi sendirian selama 3 malam tidak apa-apa. Tidak akan ada apa-apa. Saya pasti bisa menjalaninya. Meskipun saya berkata begitu, dalam hati saya khawatir. Apakah saya benar-benar bisa baik-baik saja sendirian? Saya merasa takut menghadapi waktu sendirian untuk pertama kalinya setelah menikah. Hari pertama setelah Siti berangkat ke Bali dengan kereta subuh, saya bangun pukul 5 seperti biasa, memberi makan sapi dan pergi ke sawah. Tapi ada yang terasa aneh. Saat pulang ke rumah, tidak ada sarapan yang disiapkan istri saya. Saya tidak pernah menyangka bahwa hal-hal yang selama 30 tahun saya anggap biasa akan terasa begitu hampa saat tiba-tiba hilang. Makan siang saya lewati hanya dengan mie instan dan makan malam pun seadanya dengan lauk sisa di kulkas. Ternyata makan sendirian rasanya sehambar ini. Setelah makan malam, saya duduk di teras seperti biasa dan menyalakan televisi, tetapi kursi di sebelah saya terasa begitu kosong. Selama 30 tahun, di sanalah istri saya duduk, menonton berita dan sinetron bersama sambil mengobrol ringan.
Aktor itu aktingnya bagus sekali ya. Katanya besok masih akan panas cuacanya. Saya mulai merindukan percakapan-percakapan sepilih seperti itu. Saya melihat jam baru pukul 8 malam tetapi waktu terasa berjalan sangat lambat. Biasanya, kami akan menonton berita, lalu sinetron dan sekitar pukul 11 malam kami tidur. Sendirian begini saya tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba saya teringat Bu Sri di sebelah rumah. Bu Sri sudah 2 tahun menahan kesepian seperti ini sendirian, pikirku. Saya melongok ke arah rumahnya dari jendela, hanya ada seberkas cahaya lampu yang remang-remang. Saya membayangkan Bu Sri mungkin juga sedang makan malam sendirian atau duduk di depan televisi seperti saya. Tiba-tiba saya mulai bisa memahami rasa sepinya. Baru lewat pukul 10 malam saya beranjak tidur, tetapi mata ini tidak mau terpejam. Tidak ada lagi suara napas pelan istri saya di sebelah. Tidak ada lagi suara gemerisik saat ia bergerak. Terlalu sunyi. Selama 30 tahun kami tidur bersama dan kini berbaring sendirian membuat ranjang ini terasa terlalu luas. Sambil menatap langit-langit kamar, berbagai pikiran berkecamuk hingga akhirnya saya baru bisa tertidur lewat pukul 2 dini hari. Keesokan paginya, rasa hampa itu masih ada. Membuat mie instan sendirian, bekerja di sawah sendirian dan menyiapkan makan malam sendirian ternyata begitu menyedihkan. Siangnya saya pergi membantu di sawah Bu Sri. Hari itu ia lebih banyak bicara dari biasanya. Pak Budi, bagaimana rasanya sendirian di rumah? Biasa saja. Hanya sedikit lebih sepi. Tapi ini kan pertama kalinya dalam 30 tahun, katanya dengan raut wajah penuh pengertian. Bu Sri sendiri bagaimana? Apa tidak berat menjalani ini selama 2 tahun? Awalnya berat sekali, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Hari itu sambil bekerja di sawah, saya dan Bu Sri mengobrol lebih banyak dari biasanya. Kami berbicara tentang sulitnya hidup sendiri dan tentang rasa sepi. Anehnya, berbicara dengan Bu Sri membuat rasa sepi saya sedikit berkurang. Malam kedua, saat saya sedang menyiapkan makan malam sendirian, terdengar suara Bu Sri dari balik pagar bambu. Pak Budi, di rumah? Iya, Bu Sri. Ada apa? Sudah makan malam? Belum, ini baru memasak mie instan. Rasanya aneh berbicara lewat pagar, jadi saya berjalan ke depan gerbang. Bu Sri berdiri di sana dengan raut wajah ragu-ragu. Pak Budi, kalau tidak enak makan sendirian, saya juga sendirian. Mau makan bersama. Selama 30 tahun bertetangga, ini pertama kalinya saya menerima ajakan makan berdua saja. Dulu saat Pak Joko masih ada, kami sering makan berempat, tetapi tidak pernah hanya berdua. Namun, rasanya itu lebih baik daripada makan mie instan sendirian, jadi saya langsung setuju. Wah, terima kasih banyak. Perlu saya bawa sesuatu? Tidak usah, datang saja. Ini pertama kalinya saya masuk ke rumah Bu Sri sejak pemakaman Pak Joko. Rumahnya bersih dan rapi, tetapi terasa ada suasana sunyi yang menyelimuti. Pintu kamar utama, tempat Pak Joko biasa duduk, tertutup rapat. Maaf, hanya seadanya. Tidak tahu apa bapa suka. Di atas meja sudah tersaji sayur asam, ikan asin dan beberapa jenis lalapan dengan sambal, jauh lebih mewah dan menggugah selera daripada makan sendirian. Ripat-ripat sekali, Bu. Tidak apa-apa, sekalian saya juga masak untuk makan. Kami duduk untuk makan malam. Awalnya suasana sangat canggung dan kami tidak banyak bicara. Bagaimanapun, makan berdua seperti ini bukanlah hal yang biasa bagi kami. Tiba-tiba, Bu Sri mengambil sebotol brem dari dalam lemari. Ini minuman kesukaan almarhum Mas Joko. Saya tidak pernah bisa meminumnya sendirian, jadi hanya saya simpan. Oh, kalau begitu. Tidak apa-apa, kalau diminum bersama Pak Budi, saya yakin Mas Joko juga akan senang. Bu Sri menuangkan brem ke dalam gelas kecil untuk saya. Menerimanya saya merasa sedikit sentimental. 2 tahun lalu saya sering minum ini bersama Pak Joko. Baiklah, mari kita minum untuk mengenang Pak Joko. Ya, terima kasih Pak. Setelah gelas pertama habis, suasana mulai mencair. Kami jadi lebih banyak bicara dan rasa canggung perlahan menghilang. Waktu berlalu, percakapan kami menjadi semakin alami. Selama 30 tahun bertetangga, kami belum pernah berbicara sedalam ini. Malam itu, kami mulai saling membuka isi hati.
Setengah botol brem sudah habis dan kepala saya mulai terasa hangat. Kata-kata yang biasanya saya simpan sendiri mulai keluar begitu saja. Bu Sri, sejujurnya, apa ibu tidak takut hidup sendirian? Takut, Pak. Kalau malam sendirian di rumah, segala macam pikiran datang sampai sering tidak bisa tidur, kata Bu Sri sambil memutar-mutar gelasnya. Apalagi kalau sakit, rasanya putus asa sekali. Dulu waktu Mas Joko masih ada, setidaknya ada tempat bersandar. Suaranya semakin mengecil dan matanya mulai berkaca-kaca. Saya bisa merasakan betapa besar kerinduannya pada sang suami meski sudah 2 tahun berlalu. Saya juga baru merasakan hal ini sekarang setelah istri saya pergi. Dulu saya tidak pernah tahu, tapi setelah sendirian baru terasa. Setidaknya Pak Budi hanya sementara, nanti Bu Siti juga akan pulang. Sedangkan saya, Bu Sri tidak melanjutkan kalimatnya. Saya sadar rasa sepinya jauh lebih dalam dan putus asa daripada yang saya rasakan. Saya hanya perlu bertahan beberapa hari, sementara Bu Sri harus hidup dengan kesepian ini selamanya. Bu Sri sudah bekerja sangat keras. Saat saya mengucapkan kata-kata penghiburan itu, Bu Sri mengangguk. Kalau bukan karena bantuan Pak Budi selama ini, saya tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan. Itu sudah sewajarnya sebagai tetangga. Bukan hal yang wajar, Pak. Zaman sekarang, mana ada tetangga yang begitu peduli, kata Bu Sri sambil menatap mata saya. Dalam tatapannya, saya tidak hanya melihat rasa terima kasih, tetapi juga ada emosi lain yang tersirat. Efek brem membuat suasana semakin berubah. Pak Budi, bagaimana hubungan Bapak dengan Bu Siti sekarang? Tiba-tiba Bu Sri bertanya dengan hati-hati. Maksudnya? Ya, hubungan sebagai suami istri. Selama 30 tahun ini pertama kalinya saya mendapat pertanyaan pribadi seperti ini. Mungkin karena alkohol, saya ingin menjawabnya dengan jujur. Jujur saja, belakangan ini hubungan kami terasa sedikit renggang, bukan seperti dulu waktu awal menikah, sekarang rasanya lebih seperti keluarga saja. Bukan lagi seperti suami dan istri. Saat mengatakannya, saya menyadari bahwa saya telah mengeluarkan pikiran yang selama ini hanya saya pendam. Saya juga begitu. Beberapa tahun terakhir dengan Mas Joko, rasanya kami hanya seperti anggota keluarga. Bu Sri pun ikut membuka isi hatinya. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, bahkan saat-saat seperti itu pun sangat berharga. Ada nada penyesalan yang dalam di suaranya. Pasti ibu sangat merindukannya. Iya, kadang rasanya seperti mau gila. Tidak ada teman bicara, tidak ada teman makan. Tiba-tiba Bu Sri menggenggam tangan saya. Pak Budi, terima kasih banyak. Dengan ada Bapak di sini, saya merasa tidak terlalu kesepian. Kehangatan tangannya menjalar ke seluruh tubuh saya. Selama 30 tahun bertetangga, ini pertama kalinya kami berpegangan tangan. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Entah karena brem atau karena kesepian, perasaan aneh mulai muncul. Bu Sri juga memejamkan matanya sambil tetap menggenggam tangan saya. Kami berdua tahu bahwa perasaan ini berbahaya, tetapi saat itu kami tidak bisa menghentikannya. 30 tahun hubungan sebagai tetangga tiba-tiba diuji oleh perasaan yang baru tumbuh. Waktu seakan berhenti saat saya menggenggam tangan Bu Sri. Kami berdua terdiam, hanya merasakan kehangatan satu sama lain. Efek brem dan kesepian yang telah lama terpendam membawa kami ke dalam suasana yang aneh. Bu Sri tidak melepaskan tangannya dan berbisik, Pak Budi, ini tidak benar kan? Iya, ini tidak benar. Tetapi kami berdua tidak melepaskan genggaman. Justru, Bu Sri mendekatkan dirinya. Tapi malam ini saja, saya merasa sangat kesepian. Suara Bu Sri bergetar. Itulah saat di mana kesepiannya selama 2 tahun bertemu dengan kesepian yang baru pertama kali saya rasakan. Terbawa suasana tanpa sadar tanganku menyentuh pundak Bu Sri. Ia tidak menolak, justru bersandar padaku. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kehangatan dari seorang wanita selain istriku. Aku tidak menyangka sentuhan wanita lain bisa sehangat ini. Bu Sri juga memejamkan matanya, merasakan kehangatan seorang pria untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal. Wajah kami semakin mendekat. Saat itu, ikatan sebagai tetangga selama 30 tahun dan kesepian yang kami rasakan saat ini bertemu menciptakan perasaan yang tak terkendali.
Ketika Bu Sri sepenuhnya bersandar di pelukanku, aku tak bisa lagi menahannya. Aku memeluknya dengan lembut, tenggelam dalam perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bu Sri tidak melawan. Ia merasakan kehangatan seorang pria yang telah lama dirindukannya. Aku wanita yang jahat, kan? Bisik Bu Sri sambil menyembunyikan wajahnya di dadaku. Bukan, ini bukan salahmu. Aku juga merasakan rasa bersalah, tetapi pada saat yang sama tidak bisa menghentikan perasaan ini. Aku memeluk Bu Sri dengan hati-hati, dan perasaan sebagai seorang lelaki yang telah lama terlupakan kini bangkit kembali. Apa ini benar-benar tidak apa-apa? Ini yang pertama dan terakhir. Malam ini saja, aku ingin menjadi milikmu seutuhnya. Bisikan Bu Sri membuatku tak bisa lagi menahan diri. Dengan lembut, aku menuntun Bu Sri masuk ke dalam kamar utama. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang masuk samar-samar. Dengan tangan gemetar, Bu Sri mulai membuka kancing kemejaku. Pak Budi, sudah lama sekali. Tolong pelan-pelan saja. Baik Bu Sri. Waktu kita banyak. Meski canggung, kami perlahan-lahan saling mendekat. Saat tangan mungil Bu Sri menyentuh kulitku, gelombang perasaan yang telah lama terkubur menyeruak kembali. Aku tidak tahu rasanya bisa senikmat ini. Seharusnya kita tidak terus begini, batinku. Bu Sri, kamu benar-benar membuatku gila. Malam itu kami berdua membuat pilihan yang melampaui batas hubungan sebagai tetangga selama 30 tahun. Kesepian yang panjang, penyesalan di usia senja dan kasih sayang yang terpendam selama bertahun-tahun bertemu menciptakan sebuah malam yang istimewa. Bersama Bu Sri, aku merasa bahwa aku masih seorang pria. Itu juga menjadi waktu bagi Bu Sri untuk merasakan kembali perasaannya sebagai seorang wanita. Hingga fajar menyingsing, kami saling menenangkan kesepian masing-masing. Keesokan paginya, saat membuka mata, pikiran pertama yang muncul adalah rasa bersalah. Aku berharap malam tadi hanyalah mimpi. Perasaan telah mengkhianati istri yang telah hidup bersamaku selama 30 tahun dan rasa bersalah karena telah melakukan ini pada Bu Sri datang bersamaan. Sepertinya Bu Sri merasakan hal yang sama. Aku bangun lebih lambat dari biasanya untuk mulai bekerja di sawah, tetapi dari rumah Bu Sri, aku tidak melihat asap dapur mengepul. Mungkin ia juga merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi semalam. Sepanjang pagi, aku bekerja di sawah dengan hati yang tidak tenang. Di satu sisi, aku merasa bersalah. Di sisi lain, aku tidak bisa sepenuhnya menyangkal perasaan yang kurasakan semalam. Baru sekitar waktu makan siang, aku melihat Bu Sri keluar untuk menjemur pakaian. Biasanya kami akan saling menyapa, "Sudah makan siang, Bu?" Tetapi hari itu kami bahkan tidak berani saling menatap. Hari yang canggung pun berlalu. Siang itu, seharusnya aku membantu di sawah Bu Sri, tetapi aku bingung harus bagaimana. Namun, pekerjaan di sawah tidak bisa menunggu, jadi akhirnya aku pergi ke sana. Bu Sri, hari ini kita harus memupuk, kan? Iya. Benar. Percakapan kami jauh lebih canggung dari biasanya. Tetapi saat kami mulai bekerja, suasana perlahan menjadi lebih alami. Mungkin karena kami sudah bertetangga selama 30 tahun, kami tidak bisa terus-menerus canggung. Setelah selesai bekerja dan beristirahat, Bu Sri dengan hati-hati memulai pembicaraan. Pak Budi, soal semalam. Iya, saya juga sudah memikirkannya. Maafkan saya. Sepertinya saya telah melakukan kesalahan, kata Bu Sri sambil menunduk. Tidak. Saya yang lebih bersalah. Saya yang membuat ibu berpikir yang tidak-tidak. Kami berdua sama-sama menyesal, tetapi pada saat yang sama kami tidak bisa sepenuhnya menghapus perasaan malam itu. Saat hendak pulang, Bu Sri kembali memanggilku. Pak Budi, hari ini malam terakhir sebelum Bu Siti pulang, kan? Iya. Besok sore dia sampai. Kalau begitu, mau makan malam bersama untuk terakhir kalinya? Kali ini kita tidak minum-minum. Tawaran Bu Sri membuatku bimbang. Di satu sisi, aku merasa harus berhati-hati karena kejadian semalam, tetapi di sisi lain, aku tidak ingin menghabiskan malam terakhir ini sendirian. Baiklah, sebentar saja. Akhirnya, kami memutuskan untuk makan malam bersama lagi di rumah Bu Sri. Kali ini kami bertekad untuk hanya makan tanpa minum alkohol.
tetapi suasananya berbeda dari malam sebelumnya. Meskipun tidak ada alkohol, ada getaran emosi yang halus di antara kami. Pak Budi, semalam itu benar-benar sebuah kesalahan. Iya, saya juga berfikir begitu. Tapi, Bu Sri berhenti bicara. Tapi apa? Jujur, saya tidak menyesalinya. Pengakuan Bu Sri membuat hatiku goyah, karena aku pun merasakan hal yang sama. Aku merasa bersalah, tetapi aku tidak menyesali malam itu. Saya juga sama. Saat itu hati kami kembali mendekat. Kali ini bukan karena alkohol, melainkan karena kami benar-benar saling memahami perasaan satu sama lain. Kemarin mungkin karena kesepian, tapi hari ini rasanya tulus, kataku jujur. Bu Sri mengangguk setuju. Saya juga. Selama 2 tahun ini, saya tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Malam itu kami akhirnya kembali menghabiskan waktu bersama. Dengan perasaan yang lebih dalam dari malam sebelumnya, kami saling menghibur dan menenangkan. Hari kepulangan Siti dari Bali pun tiba. Ia akan tiba dengan kereta pukul 3 sore, jadi aku pergi menjemputnya ke stesen. Siti turun dari kereta dengan wajah ceria. Pak, liburannya menyenangkan sekali. Pantainya indah, makanannya juga enak. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Siti dengan antusias menceritakan pengalamannya selama 4 hari di Bali. Ia menjelaskan dengan detail tempat-tempat yang dikunjungi bersama teman-temannya, makanan yang mereka makan dan foto-foto yang mereka ambil. Sambil mendengarkan ceritanya yang gembira, hatiku terasa campur aduk. Aku senang melihat istriku bahagia, tetapi pada saat yang sama rasa bersalah atas apa yang terjadi selama 3 hari terakhir semakin menghimpit. Bapak sendiri bagaimana di rumah? Tidak kesepian? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sibuk di sawah. Itu bohong, tapi aku tidak bisa mengatakan hal lain. Sesampainya di rumah, melihat Siti merapikan oleh-oleh yang dibawanya membuat rasa bersalahku semakin menjadi-jadi. Ini buat Bapak, makanan khas dari Bali. Selama 30 tahun menikah, belum pernah hatiku seberat ini. Sambil menyiapkan makan malam, Siti terus bercerita tentang liburannya, dan aku hanya menanggapinya seadanya. Namun, dalam pikiranku, yang ada hanyalah Bu Sri. Bagaimana perasaannya sekarang? Bagaimana rasanya kembali sendirian? Setelah makan malam, kami menonton televisi bersama. Rutinitas yang kembali setelah 3 hari terasa canggung. Meskipun Siti duduk di sampingku, pikiranku terus melayang ke waktu yang kuhabiskan bersama Bu Sri. Keesokan harinya, kami kembali ke rutinitas seperti biasa. Aku bangun pagi, bekerja di sawah, dan siangnya pergi membantu di sawah Bu Sri. Namun, hubunganku dengan Bu Sri telah berubah secara halus. Di permukaan, kami kembali menjadi tetangga biasa, tetapi di antara kami berdua, ada sebuah rahasia istimewa. Bu Sri, bagaimana bibit cabai yang kemarin kita tanam? Oh, sepertinya tumbuh dengan baik. Kami berbicara seperti biasa, tetapi setiap kali mata kami bertemu, kenangan 3 hari itu melintas. Terkadang saat bekerja, tangan kami tidak sengaja bersentuhan, dan kami berdua sama-sama terkejut. Istriku, Siti, sepertinya mulai merasakan perubahanku. Pak, akhir-akhir ini Bapak aneh. Apa? Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya lelah karena musim tanam. Oh, begitu. Ya, sudah jaga kesehatan. Siti tidak curiga, tetapi setiap kali aku berhadapan dengannya, hatiku terasa tidak nyaman. Selama 30 tahun, aku tidak pernah berselingkuh dan aku tidak tahu rasanya akan seberat ini. Bu Sri sepertinya juga merasakan hal yang sama. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya dan sering terlihat melamun. Namun, kami berdua tidak bisa mengatakan bahwa kami menyesali kejadian itu. Kami merasa bersalah, tetapi kami tidak bisa menyangkal bahwa waktu itu sangat berharga. Seiring berjalannya waktu, kami mulai beradaptasi dengan rutinitas, tetapi kami tidak bisa kembali seperti dulu sepenuhnya. Ikatan emosional rahasia di antara kami masih ada. Setelah sekitar 1 bulan berlalu, kami mulai menerima kenyataan. Kami banyak berpikir tentang bagaimana harus menyikapi kejadian 3 hari itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat setelah membantunya di sawah, aku dengan hati-hati memulai pembicaraan. Bu Sri, kita harus bagaimana?
Maksud Papa tentang kejadian itu, kita tidak bisa terus canggung seperti ini. Sepertinya Bu Sri juga memikirkan hal yang sama. Saya juga sudah memikirkannya. Saya rasa hari-hari itu adalah waktu istimewa di mana kita saling menghibur saat kita sama-sama kesepian. Iya, saya juga berpikir begitu. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi, tetapi saya juga tidak menyesalinya. Aku setuju dengan kata-kata Bu Sri. Kami berdua memutuskan untuk menyimpan waktu itu sebagai kenangan berharga, tetapi tidak akan pernah lagi melewati batas. Aku mulai berusaha memperbaiki hubunganku dengan istriku. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun pernikahan, aku membelikannya bunga. Loh, ini apa? Ada acara apa? Tidak apa-apa, hanya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aneh sekali. Siti bingung, tetapi ia terlihat senang. Saat makan malam, aku juga berusaha lebih banyak mengobrol dengannya. Tadi di kegiatan PKK ada acara apa? Tidak ada yang spesial. Tapi, Bapa kenapa ya akhir-akhir ini tiba-tiba jadi baik, malah aneh? Siti berkata sambil tertawa, tetapi sepertinya ia menerima perubahanku secara positif. Merasakan perubahanku, Siti juga mulai bersikap lebih hangat. Mungkin ini adalah cinta suami istri yang kami temukan kembali setelah 30 tahun. Bu Sri juga sepertinya mulai belajar mengatasi kesepiannya. Ia mulai ikut kegiatan pengajian di desa dan sesekali pergi berkumpul dengan teman-temannya. Bu Sri kelihatannya lebih ceria sekarang. Iya Pak, saya pikir lebih baik bertemu orang daripada hanya diam di rumah. Bu Sri juga sedang mencari jalan hidupnya yang baru. Namun kami bertiga merasakan perubahan halus yang ditinggalkan oleh kejadian 3 hari itu. Di permukaan, seolah tidak ada yang terjadi, tetapi di dalam hati kami masing-masing telah terjadi perubahan. Aku menjadi lebih menghargai istriku, sambil tetap menyimpan perasaan khusus untuk Bu Sri. Bu Sri mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa hidup mandiri, sambil menyimpan kenangan kami di sudut hatinya. Siti merasakan perubahanku, sepertinya menjadi lebih bahagia. Anehnya, penyimpangan kecil itu justru membawa perubahan positif dalam hidup kami masing-masing. 1 tahun telah berlalu dan kami masih tinggal sebagai tetangga biasa di desa yang sama. Dari luar, tidak ada yang berubah. Aku masih terus membantu Bu Sri di sawah dan kami masih sering mengobrol ringan di balik pagar. Bu Sri, cuacanya cerah sekali hari ini. Iya Pak, cocok sekali untuk menjemur pakaian. Namun terkadang dalam percakapan kami terselip kenangan hari itu. Ada emosi halus yang melintas saat mata kami bertemu. Hubunganku dengan istriku kembali dekat. Setelah kejadian itu, aku menjadi lebih menghargai Siti dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, aku mulai mengungkapkan rasa terima kasihku padanya. Siti, terima kasih atas semua kerja kerasmu selama ini. Tiba-tiba kenapa? Bapak tidak sedang sakit kan? Awalnya Siti bingung, tetapi sekarang ia menyukai perubahanku. Cinta di antara kami yang ditemukan kembali setelah 30 tahun menjadi lebih dalam. Kami lebih banyak mengobrol dan lebih menghargai waktu bersama. Bu Sri mulai bertemu dengan orang baru. Sebulan yang lalu, ku dengar ia sesekali bertemu dengan seorang duda yang ditemuinya di kota. Pria itu berusia 65 tahun dan sudah 3 tahun hidup sendiri setelah istrinya meninggal. Bu Sri, dengar-dengar ibu sedang dekat dengan seseorang. Hanya sesekali minum teh saja, katanya dengan malu-malu. Melihatnya seperti itu membuatku senang. Aku pikir ini adalah hal yang baik untuk Bu Sri. Namun aku merasa kenangan tentang kami masih ia simpan dengan baik. Aku teringat suatu sore ketika kami bertiga tidak sengaja bertemu di gerbang desa. Aku sedang berjalan-jalan dengan Siti dan Bu Sri berjalan dari arah berlawanan. Loh, Bu Sri, jalan-jalan sore. Iya, habis makan malam biar lancar pencernaannya. Kami bertiga berdiri bersama dan mengobrol dengan santai tentang cuaca, pertanian, dan kabar desa, obrolan yang biasa saja. Namun, saat itu, aku yakin kami bertiga merasakan emosi yang kompleks di dalam hati masing-masing. Saat kami berpisah, Bu Sri menatap mataku sejenak. Dalam tatapannya ada campuran rasa terima kasih dan kerinduan.
Dalam perjalanan pulang, Siti berkata, Bu Sri kelihatannya jauh lebih ceria sekarang ya, mungkin karena bertemu orang baru itu. Sepertinya begitu. Itu hal yang baik. Kasihan, betapa sepinya hidup sendirian. Mendengar kata-kata Siti, perasaanku menjadi campur aduk. Kejadian 3 hari itu jelas merupakan sebuah kesalahan, tetapi anehnya itu membawa perubahan dalam hidupku. Aku menjadi lebih menghargai istriku dan Bu Sri sepertinya mendapatkan keberanian baru. Namun bukan berarti aku berfikir perbuatan itu benar. Itu adalah hasil dari ikatan tetangga selama 30 tahun dan kesalahan sesaat dan aku pikir itu tidak boleh terjadi lagi. Terkadang saat bertemu dengan Bu Sri, kenangan itu muncul kembali, tetapi rasa malu juga ikut menyertainya. Aku tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini di usia 65 tahun. Aku belajar bahwa bahkan di usia senja, perasaan seperti ini bisa muncul. Tetapi pada saat yang sama aku menyadari betapa berbahayanya hal itu. Sekarang pun terkadang saat teringat 3 hari itu hatiku terasa hangat, tetapi pada saat yang sama juga terasa bersalah. Jika ditanya apakah aku menyesal, jujur aku tidak tahu. Yang pasti, hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Cerita hari ini sampai di sini. Bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir, mohon tinggalkan komentar sudah mendengarkan dengan baik. Terima kasih.